Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemerintah daerah. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Faisal Basri, NPM 154. Yang kedua ada Asmaul Tanzia, NPM 243. Yang ketiga ada Erika Aulia, NPM 276. Dan yang terakhir ada Muhammad Fakih, NPM 298. Selamat menikmati paparan presentasi kami. Dasar pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan sebagai berikut. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bentuk pemerintah daerah. Secara umum ada dua bentuk pemerintah daerah di dunia ini, yaitu yang pertama ada local self-government dan local state government. Local self artinya adalah pemerintah daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya, dalam hal tertentu, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Yang kedua ada local state government. Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Local self-government. Terdapat ciri-ciri tertentu local self-government atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah. Yang ketiga, penanganan seluruh urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaannya sendiri. Yang keempat, hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Yang terakhir, seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Local state government. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Lingkungan pemerintah daerah. Bentuk, struktur, fungsi pemerintah daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberi energi dan dapat menjadi pembatas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, apabila organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka organisasi akan mati. Untuk itu, organisasi harus dapat mempengaruhi lingkungannya. Menurut Muttalib dan Akbar Ali Khan tahun 1971 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah antara lain historis. Di dalam perjalanan sejarah tercakup di dalamnya adalah tradisi dan norma dasar yang telah berlangsung lama mempengaruhi pemerintah daerah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tipe pemerintahan. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan berpengaruh sangat kuat terhadap sistem, bentuk dan struktur pemerintahan daerah. Tradisi keagamaan. Di Indonesia seperti di Aceh misalnya, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, jika ingin dilaksanakan dan berhasil harus memperhatikan kaidah-kaidah agama Islam. Geografi dan demografi. Kondisi alam dan kondisi penduduk di daerah tertentu memerlukan perbedaan perlakuan di dalam proses politik pemerintah daerah. Politik. Bentuk pemerintah monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, politik, dan triani akan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Misalnya di Indonesia, proses penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumpu pada sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan di tangan rakyat. Kondisi ekonomi. Semakin tinggi kemampuan ekonomi dan kapasitas keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Kondisi sosial. Karakter sosial suatu masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, demikian pula pelaksanaan tugas pemerintahan itu sendiri. Tujuan umum menyelenggarakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tujuan pemerintah daerah. Yang pertama, secara politis untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945. Ketiga, secara operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melancarkan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, secara administratif, pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance. Yang terakhir, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan pemerintah daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, dan terjaminnya
hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan.